Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hernisa, saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa pada tahun 1945 sampai dengan 1965. Ancaman disintegrasi atau perpecahan bangsa memang bukan persoalan main-main, bukan hanya merupakan masalah di masa lalu. Potensi disintegrasi pada masa kini pun bukan tidak mungkin terjadi. Karena itulah kita harus terus dan selalu memahami betapa berbahayanya proses disintegrasi bangsa bila terjadi bagi kebangsaan kita. Sejarah Indonesia telah menunjukkan hal tersebut. Para sejarawan membagi peristiwa-peristiwa tersebut atas 3 macam. Yang pertama adalah konflik yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI atau TI, dan peristiwa G3O5 atau PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI atau TI berlangsung dengan membawa ideologi agama. Perlu diketahui bahwa menurut Herbert Faith, seorang akademis Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan terutama dapat dilihat sejak pemilu 1955. Terbagi dalam 5 kelompok, yaitu nasionalisme radikal diwakili oleh PNI, Islam, NU dan Masyumi, komunis atau PKI, sosialisme demokrat atau Partai Sosialis Indonesia atau Kebatinan, dan birokrat pemerintah atau pamong praja. Pada masa itu, kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengurus ideologi masing-masing. Yang kedua, yaitu konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan, baik APRA, RMS, dan peristiwa Andi Aziz. Semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan Kenil atau tentara kerajaan DI Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelum mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. Yang ketiga adalah konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BOF, Bijen Komnas Federal Overlord, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan Perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Negara-negara federal ini lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, dan negara Indonesia Timur. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.